Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi bersama Toms. Nah, kali ini kita akan coba membedah kenapa sih Ninja Rare itu dibilang boros. Apa bener nggak ya? Dan faktor-faktor apa aja yang bikin boros. Nah, kita coba nanti untuk membedah. Jangan kemana-mana Mas Bro, Kang Bro. Kita lihat setelah yang satu ini. Salam Merdeka, Dirgahayu Indonesia yang ke-77. Nah, ini adalah motor Ninja RR. Katanya banyak yang ngomong kalau motor 2 tak itu boros. Bener gak ya? Sebenarnya boros atau enggak? Tapi larinya kenceng. Nah, kalau ini kan RR sudah Kips. Kips itu sendiri adalah produk dari Kawasaki. Kalau di Honda mungkin Super, kalau di Yamaha itu dibilangnya YPSS ya teman-teman. Itu adalah valve yang mengatur bahan bakar untuk percampuran angin dan bahan bakar yang dicampur di karburator dan di head mesin. Nah, ngomong-ngomong tentang boros, itu mitos atau fakta sih, dan faktor-faktor aja sebenarnya teman-teman yang bikin kita boros. Setelah saya memakai ini kurang lebih 4 bulan, sebenarnya ada faktor apa aja, mungkin ban kurang kencang atau kurang keras, kempos dan sebagainya. Nah, bisa dilihat kalau teman-teman di sini punya keluhan boros, mungkin ada beberapa faktor yang teman lupa untuk mengeceknya. Apa saja sih? Nah, ada mesin juga mungkin boros tapi performa kurang maksimal. Itu juga menjadi perhatian. Nah, sekarang yang pertama. Faktor yang pertama menjadikan sebab terasa boros adalah kekerasan ban, teman-teman. Kalau ban itu kurang angin atau sedikit gembos, itu menyebabkan tarikan motor sedikit agak berat, teman-teman. Dan itu menyebabkan ketika kita tarik gas, itu motor terasa berat tentunya, menambah gesek kan. Kalau semakin gembos kan semakin beban ke aspal dan ke ban itu semakin tinggi, sehingga itu secara otomatis akan menambah boros. Tentunya ini adalah boleh penelitiannya ya teman-teman, boleh di-share. Nah, kedua adalah rantai, teman-teman. Rantai ini kalau kering atau teman-teman terlalu kencang itu juga menyebabkan boros, teman-teman. Faktornya kenapa terlalu kering itu jika dihentak biasanya seret bunyi kretek-kretek gitu. Nah, itu langkah-langkahnya adalah kita berikan pelumas. Mungkin bisa untuk pelumas chain loop atau merek-merek yang lainnya. Tapi ingat, jangan menggunakan oli bekas karena itu mengandung gram-gram sehingga malah menjadikan kotor rantai itu sendiri, teman-teman. Diusahakan menggunakan pelumas yang sudah direkomendasikan. Nah, gitu. Kita lihat juga ini. Jadinya enteng. Ketiga, kita lihat di sini adalah karburator, teman-teman. Nah, karena ini karburator 2 tak, setelan pilot jet, main jet itu menjadi modal utama tentunya untuk performa kencang, irit, dan juga maksimal dalam pembakarannya. Penting gak sih? Penting banget. Itu yang setting-settingan terutama yang sudah modifikasi biasanya dirubah untuk menyesuaikan kebutuhan angin dan kapasitas bahan bakar. Tentunya juga untuk memaksimalkan sendiri dari performa Ninja RR kesayangan teman-teman, ataupun Ninja R ataupun kelas 2 tak lainnya. Selanjutnya adalah ini pompa oli, teman-teman. Dicek juga kalau terlalu boros settingan olinya itu juga menyebabkan performa kurang bagus. Tapi kabar baiknya kalau olinya boros itu mesin juga pelumasannya bagus. Jadi alangkah lebih baiknya disetting pas. Nah, ini adalah ketiga ya, busi. Busi ini menjadi prioritas utama. Setelah kita lihat indikator karburator settingannya bagus, olinya tepat. Nah, busi ini biasanya kita cek, biasanya berwarna merah bata, teman-teman. Indikatornya. Kalau indikatornya masih hitam pekat atau basah, itu menandakan motor kita masih terlalu boros. Nah, bagaimana menyetingnya? Bisa teman-teman buka, bersihkan businya, kemudian
teman-teman setting juga untuk karburatornya kembali. Nah gitu. Nah bagian yang sering lupa biasanya, cakram belakang atau rem, mau depan mau belakang sama aja. Pastikan ini kalau diputar teman-teman terasa ringan. Kalau ini berat, itu juga menyebabkan bertambah boros teman-teman tentunya. Caranya sangat mudah, tinggal teman-teman putar saja rodanya. Ketika ringan itu menandakan tidak termakan ketika teman-teman berlari tanpa mengerem. Nah kita lobat nih, itu kan ringan banget. Jadi usahakan teman-teman kampas dan cakram itu tidak menyentuh atau tidak bergesekan. Selanjutnya, yang ini tidak kalah penting. Apa sih? Kampas kopling teman-teman. Letaknya sih dalam ini kita nggak bisa lihat ya. Tapi kalau kampas kopling teman-teman habis, itu biasanya menjadikan tarikannya lemot. Kita gas besar tapi tidak langsung lari. Nah itu juga menjadikan boros teman-teman. Nah caranya gimana? Ya teman-teman ganti tentunya dengan part-part yang original atau part-part racing sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Sangat mudah kok membedakannya. Kalau teman-teman keras masukkan gigi biasanya itu juga salah satu indikatornya. Dan motor digas tidak langsung lari tapi sedikit ngeden. Dan tentunya faktor bahan bakar. Bahan bakar ini juga menjadi faktor yang penting ya untuk keiritan. Kalau kompresi rendah seperti saya masih standar ini mungkin Pertalite masih cukup untuk kita isi. Juga kita lakukan. Kalau modifikasi biasanya menggunakan part-part dari Pertamax atau yang atasnya. Oke. Setelah itu kita cek indikator dari kelistrikan. Kalau semua normal nyala, itu juga menandakan kondisi aki bagus. Apa sih pentingnya aki? Aki itu adalah untuk menjaga kestabilan kiprok, CDI dan pengapian tentunya. Kalau pengapian bagus, pasti otomatis pembakaran di ruang bakar menjadi maksimal. Kita cek rating atau sen, kanan kirinya hidup, nyaman. Nah itu mantap. Ini kebetulan saya pakai 3D ya teman-teman. Nah kita cek ke depan, inilah Ninja RR teman-teman. Belum saya kasih nama ini. Ban depannya jangan lupa juga sok depan dicek. Ban depan juga berpengaruh, kalau terlalu kempes juga itu menyebabkan bahaya di jalan. Jadi sesuai dengan ukuran aja teman-teman. Gitu. Jangan sampai ya teman-teman terlalu keras itu juga nggak enak, terlalu lembek juga nggak enak. Alangkah lebih baiknya kalau teman-teman menggunakan nitrogen. Oke, sekian vlog kali ini, mudah-mudahan bisa membantu supaya motor kita kencang dan salam 2 tak. Yang penting teman-teman jangan lupa sholat 5 waktu. Dadah guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke mas bro, salam Indonesia, dadah.